Perkenalkan, nama saya Hesti Kartika dengan NIM akhir 039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan dan pembahasan praktek klinik manajemen layanan kesehatan di Puskesmas Halmahera, Kota Semarang. Untuk gambaran umum, Puskesmas Halmahera yaitu puskesmas yang terletak di Jalan Halmahera Raya nomor 38, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, yang terdiri dari 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Karangtempel, Karangturi, Sarirejo, dan Rejosari. Kurang lebih untuk luas wilayahnya yaitu 3,11 km persegi, yang terdiri dari 248 RT dan 33 RW dengan jumlah penduduk kurang lebih 28.774 jiwa. Puskesmas Halmahera sendiri didukung oleh 61 tenaga kerja yang terdiri dari 5 dokter umum, 13 perawat, 14 bidan. Untuk mendukung operasionalnya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas Halmahera didukung oleh 193 kader kesehatan aktif dan 29 posyandu ILP yang capaiannya pada tahun 2024 sangat memuaskan pada manajemen klaster 1 dan klaster 2 dan 3. Puskesmas Halmahera sendiri bergabung menjadi Puskesmas ILP pada tahun 2024. Untuk struktur organisasi kesehatan di Puskesmas Halmahera dipimpin oleh Kepala Puskesmas yaitu Dr. Turi Setiawati. Kemudian di bawahnya yaitu terdiri dari 5 klaster. Klaster pertama yaitu yang meliputi ketatausahaan, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarpras dan pembekalan kesehatan, kemudian manajemen mutu keselamatan pasien, manajemen jaring puskesmas, kemudian sistem reformasi puskesmas dan dashboard PWS, manajemen keuangan dan aset BMD, kemudian manajemen inti. Di klaster 2, di sini ada ibu hamil, bersalin, nifas, kemudian bayi, balita, anak, prasekolah, dan usia sekolah dan remaja. Untuk klaster 3 terdiri dari 2 yaitu usia dewasa dan lanjut usia. Di klaster 4 di sini ada kesehatan lingkungan dan surveillance. Di klaster 5 yaitu penggawat daruratan, kemudian rawat inap, laboratorium, kefarmasian, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, kemudian persalinan atau ponek, promosi kesehatan, pelayanan respon krisis kesehatan. Untuk alur manajemen Puskesmas Halmahera, alur manajemen di Puskesmas Halmahera berpandoman pada siklus P1, P2, P3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, atau penilaian. Pada tahap perencanaan, yaitu pembentukan tim PTP yang tugasnya menganalisis data umum dan data khusus hasil PKP tahun lalu untuk menyusun RUK dan RPK. Di tahap P2 atau pelaksanaan dan penggerakan, di sini mengimplementasikan RPK dimonitor melalui loka karya mini bulanan atau lokmi internal. Pada tahap ketiga yaitu pengendalian dan penilaian, loka karya mini tribulanan melibatkan lintas sektor, evaluasi formal melalui penilaian kerja puskesmas atau PKP. Untuk umpan baliknya, hasil PKP menjadi data khusus untuk memulai kembali siklus P1. Pelaporan ke sistem surveillance Puskesmas Halmahera. Di sini Puskesmas merupakan tahapan esensial dalam pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit P2P yang bertujuan menjamin deteksi dini, respon cepat, dan akurasi kesehatan masyarakat. Ada 3 tahap, yaitu identifikasi, di mana tenaga medis di UKP, Poli, IGD rawat inap menemukan kasus dan mencatat di rekam medis, kemudian diverifikasi dan diinput data, yaitu di mana petugas surveillance UKM P2P memverifikasi termasuk kunjungan rumah pasien TBC dan menginput data ke sistem elektronik Kota Semarang. Pada tahap terakhir yaitu pelaporan, di mana meliputi pelaporan rutin dan pelaporan cepat diserahkan secara berjenjang ke Dinas Kesehatan Kota Semarang. Hasil pelaporan tersebut akan menjadi dasar bagi puskesmas untuk melakukan tindak lanjut seperti tracking dan intervensi cepat yang akan menjadi masukan data utama dan siklus P1 atau perencanaan pada puskesmas berikutnya. Pengelolaan data dan dokumentasi pelayanan kesehatan Halmahera. Ada 2 yaitu siklus pengelolaan data P1 sampai P3 dan fokus dokumentasi pelayanan. Pada tahap perencanaan, pengumpulan data dan komprehensif data umum hasil PKP tahun sebelumnya dan hasil surveillance kepuasan. Kemudian tim PTP mengolah data untuk merumuskan RUK dan RPK, UKM dan UKP.
Pada tahap 3, pengendalian hasil dievaluasi dan dikonsolidasikan menjadi PKP tahunan sebagai umpan balik untuk perencanaan berikutnya. Kemudian fokus dokumentasi. Dokumentasi utama adalah rekam medis pasien seperti riwayat, diagnosis, dan tindakan yang dilakukan kepada pasien. Kemudian UKM yaitu pencatatan program seperti gemilang, gizi, TBC, kunjungan rumah, dan promosi kesehatan. Pelaporan wajib, data kasus penyakit wajib dilaporkan oleh petugas surveillance ke sistem surveillance elektronik Dinas Kesehatan. Kegiatan promotif dan preventif di Puskesmas Halmahera. Fokus utama dalam pelaksanaan ini yaitu upaya kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah timbulnya penyakit di wilayah kerjanya. Untuk kegiatan promotif, ada program Gemilang atau Generasi Milenial Peduli Gizi Seimbang dengan edukasi gizi dan senam ceria bagi remaja. Kemudian kelas ibu hamil dengan mengedukasi intensif untuk penurunan AKI dan AKB, kemudian pelayanan kesehatan peduli remaja PKPR dengan penyuluhan kesehatan reproduksi, gizi, dan mental. Kemudian promosi kesehatan di UKS atau UKM, Posyandu, Posbindu, dan Perkesmas, dan promosi kesehatan kerja dan kesehatan olahraga. Pada kegiatan preventif atau pencegahan penyakit, di sini ada imunisasi secara pelayanan rutin di sekolah dan posyandu untuk mencegah PD3I pencapaiannya 100%, kemudian pencegahan anemia, kemudian screening dan deteksi dini melalui pelaksanaan posbindu, kemudian kunjungan rumah pasien pada penyakit menular untuk memastikan kepatuhan pengobatan dan tracking kontak. Yang kelima yaitu KIA, kunjungan ibu nifas dan bayi baru lahir untuk mendeteksi dini komplikasi dan pencegahan AKB. Untuk kesehatan lingkungan, upaya pencegahan melalui inspeksi sanitasi pemberdayaan masyarakat. Peran dalam pelayanan medika bedah yang ada 3, yaitu fokus pelayanan UKP IGD 24 jam dan rawat inap, peran kunci IGD 24 jam, peran kunci di rawat inap, peran manajerial dan kolaboratif. Kesimpulannya yaitu Puskesmas Halmahera merupakan puskesmas di wilayah perkotaan yang komprehensif, yaitu rawat inap, rawat bersalin, dan IGD 24 jam melayani kurang lebih 28.774 jiwa di 4 kelurahan. Kekuatan utamanya dan sumber daya internalnya yang lengkap, totalnya kurang lebih 61 tenaga kerja. Kemudian serta dukungan eksternal dari 93 kader aktif dalam penyelenggaraan Puskesmas ini menunjukkan kinerja superior pada tahun 2024. Seluruh indikator manajemen meraih nilai sempurna. Kemudian klaster 2, klaster 3 berhasil mencapai skor 100%. Kinerja unggul ditopang oleh efisiensi total kelola yang tinggi dengan implementasi inovasi aktif seperti program Gemilang yang menegaskan posisi Puskesmas Halmahera sebagai penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berkualitas, berkomitmen, dan terkelola dengan sangat baik sesuai visi Kota Semarang. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.